Kau syukuri rumah ditambah Allah rumah. Kau syukuri mobil ditambah Allah mobil. Kau syukuri bini. Saya tak ada bilang ya. Ibu jangan pula marah. Ah kok gini ceramahnya, balik aja lagi. Jangan. Gimana ibu mau balik? Parkir payah. Bersyukur bukan berarti bertambah nominalnya. Bersyukur bertambah kualitasnya. Kira-kira mana yang penting? Nominal apa kualitas? Nominal itu angkanya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kualitas itu adalah nilainya. Ada orang sebulan 3 juta. Anaknya bisa sekolah pesantren, dia nabung bisa umroh, bininya bisa haji. 3 juta, nabung. Ada orang sebulan 30 juta, 2 malam hilang. Kemana? Pesta narkoba. Orang makan nasi goreng, pisang goreng, dia enggak, sabu-sabu. 2 kali sakau, mati. Anak di mana? Rehabilitasi narkoba. 1 bulan 3 juta, 1 tahun 36 juta. Habis duit, habaan mansura. Letakkan debu di tepak tangan, hembuskan kuat-kuat. Tak bernilai harta sama sekali. Oleh sebab itu syukuri. Ini cara bapak menyuruh istri bersyukur balik nanti ke rumah. Apa abang ini? Orang lain bisa gajinya 10 juta. Abang kenapa dari dulu 3 juta aja? Adinda, 3 juta berkah lebih baik daripada 10. Udah, insya Allah tenang dia. Besok kalau diulanginya lagi, ulang balik cerita. Tak juga mempan, antukkan kepala yang ketiak. Berarti otaknya sungsang. Kita ini dikasih tahu 1 kali. Tak bisa dikasih tahu 1 kali, 2 kali. Tak bisa dikasih tahu 2 kali, 3 kali. Saya kalau ditanya di jamaah, saya ulang 3 kali. 3 kali tak juga paham, 2 kemungkinan. Kalau tak saya keluar, dia keluar. Karena kalau udah 3 kali kita ulang dia tak juga paham, berarti ada yang tak menangkap. Menceramahi orang yang tak menangkap 2 kemungkinan. Kalau tak dia stres, kita stres. Mana yang kita pilih? Dia stres apa kita stres? Bagus dia stres. Daripada kita stres, hidup sudah susah, jangan bikin susah. Itu yang saya baca di baju kaos. Sholat saya di masjid umum, jalan Pantai Cermin, sholat asar, mau ke Rokan Hulu. Allahu Akbar. Tengok ke muka, baju kaos. Hidup memang susah, jangan bikin susah. Disitulah saya mengambil pelajaran. Jangan sholat pakai baju kaos tak apa-apa, pakai tulisan. Tulisan. Ini sekarang banyak orang dapat baju pakai tulisan, coblos nomor. Nah, itu jangan dipakai di masjid. Makanya saya pakai baju putih. Tapi yang pakai baju batik tak apa-apa. Yang pakai mukena berwarna-warni Pak Ustaz tak apa-apa. Tapi jangan sampai 7 warna. Hari Senin hijau, hari merah ungu, hari Rabu pink, hari Kamis oranye. 2 aja cukup lah. Apa banyak-banyak? 2. 1 Pak Ustaz, jangan. Kita tahan, kawan tak tahan. Jangan sampai kawan sembahyang mencium bau. Ini yang di sebelahku ini orang apa anggau? Tahu ibu anggau? Hantu laut. Bau. Pernah Ustaz nengok enggak? Nonton pernah. Hantu itu kan udah main film semua sekarang. Sundel bolong, suster ngesot, hantu Cina. Maka anak-anak sekarang tak takut sama hantu. Anak-anak dulu tidur, ada hantu. Anak sekarang mana? Kenapa anak itu tahu hantu? Emaknya suka nonton film hantu. Muka emaknya pun macam hantu. Ibu jangan tersinggung. Yang tersinggung berarti hantu. Apa judul percakapan pengajian kita? Tentang rezeki. Rezeki. Jangan sampai kita salah pandang. Dah, kalau sudah bersyukur bahwa semua ini rezeki. Abdul Somad ini bisa ceramah kenapa? Suaranya menggelegar. Suara ini rezeki. Rezeki suaranya. Bayangkan kalau ada kawan saya dulu Ustaz, suaranya kecil.
diundanglah oleh Pak Wiranto baca doa. Saya tonton di TV, saya SMS, bang, coba tengok kawan kita di Kairo baca doa sama Pak Wiranto, dibalas sama kawan saya SMS. Macam mana doa dia mau sampai? Suaranya pun kecil. Ya Allah. Suara ini rezeki. Cuman rezeki ini macam-macam. Ada dikasih rezeki badan tegap, tapi tak bisa bersuara. Disuruh kata sambutan menggeletar. Assalamualaikum. Ada badan kecil, suara menggelegar. Ada badan kecil, suara tak ada, tapi duit banyak. Orang-orang kaya tak usah bersuara, diam aja dia. Diam aja. Saya banyak jumpa orang-orang kaya, diam aja. Pak, ini masjidnya berapa? 5 miliar. Suaranya kecil. 5 miliar. Berapa orang yang bangun? Saya. Ada. Di mana? Rokan Hulu. Dibangunnya masjid besar 5 miliar. Untuk pembukaan masjid itu dipanggilnya ustaz dari Jakarta ceramah. Saya tak ada diundang. Imam sama khotib diberangkatkan haji, disediakan rumah dinas dan dikasih sawit 2 hektar. Pegawai-pegawai cleaning service kebersihan diberangkatkannya umrah tiap tahun. Pas jumpa sama saya, Ustaz Somad, mau berangkat umrah kapan? Saya biayai. Terus sudah itu tak ada jumpa lagi. Begitu orang kaya. Ada pula duitnya tak ada, badannya tak besar, suaranya tak menggelegar, duit tak ada, tapi jabatan ada. Siapa itu? Camat, bupati, wali kota. Ini camat, bupati, wali kota tak ada duitnya. Banyak duitnya Pak Ustaz, duit orang. Orang-orang yang hebat itu mobil dinas, mobil mewah, tapi plat merah. Plat merah itu artinya apa? Punya negara. Pas mau dipakai hari Sabtu, hari Ahad. Hari Sabtu, hari Ahad kan bukan hari negara, bukan hari kerja. Dirobahnya platnya hitam, ditulis ujungnya NK. Semua plat hitamnya NK, itu punya negara itu. Makanya kalau ada nanti parkir hari Sabtu, hari Ahad, ambillah, itu punya kita. Nampaknya Ustaz ini sakit hati betul, macam mentang-mentang tak punya mobil dinas. Tidak sakit hati, risau ada sikit. Tapi biar dimuliakan Allah, rezeki ini dibagi Allah macam tangan. Ada rezekinya tinggi, ada rezekinya rendah, ada rezekinya sedang. Muka, wajah, rupa, itu rezeki. Ada dibuatnya cantik, ada dibuatnya tidak boleh cantik, sedang aja. Ada kurang cantik, tak ada orang yang jelek, tak ada. Tapi Allah Maha Adil, dibuatnya pula hati itu tak sama. Makanya kalau ada pak bapak, mohon maaf pas undangan, ada orang bininya tak cantik tapi pegangannya mesra. Itu artinya apa? Ditumbuhkan Allah cinta dalam hatinya. Semua orang mengatakan tak cantik, dia bilang cantik. Entah dia takut. Dibuat Allah hati itu pun bermacam-macam. Ada suka, ada sedang, ada kurang suka. Makanya jangan mengejek. Apa yang kau ejek bisa berbalik. Karena benci, rindu, suka letaknya di hati. Berapa banyak orang yang dulu waktu sekolah SMA diejeknya, hei jelek, hei buruk, hei PKI, pendek kecil hitam. Tiba-tiba setelah tamat kuliah nikah dia sama itu, betul? Jangan dia bilang betul, ini kejadian sebenarnya. Ini semua rezeki, dibuatnya bentuk rupa, ada cantik, ada buruk, ada ganteng, kaya, ada sangat kaya, ada yang kurang kaya, ada yang tidak sama sekali. Anak, ada yang 10 tahun nikah tak ada anak, 10 tahun Pak Ustaz nikah tak ada anak. Yang satu nih nikah Januari, April langsung anak. Ini kuasa Allah. Orang 9 bulan 10 hari baru punya anak. Kok baru 3 bulan kenapa punya anak? Dibacakannya pula dalilnya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Hebat sesudah pengajian. Dapatnya aja dalil-dalil. Dalil bonga.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki itu sudah ditetapkan Allah. Ini rezeki. Ini rezeki Abdul Somad. Ini punya saya. Punya saya kan? Saya tanya dulu. Ini punya saya. Siapapun akan berkata, ini sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, punya saya. Tapi kalau tidak ada usaha, maka tidak mungkin dia masuk ke mulut saya. Bukan? Mengango. Maka harus ada usaha. Usaha itu bahasa Arabnya ikhtiar. Jadi jangan nanti setelah pengajian rezeki, besok pagi tidur abang. Datang istrinya yang bangunkan, bang, abang tak kerja, rezeki sudah dijamin Allah. Kalau ada suami ibu macam itu, ibu tak usah masak, jam 10 bangun dia, mana nasi kita, sudah dijamin Allah bang. Sumbatkan rice cooker itu muncul. Harus ada usaha. Bagaimana usahanya? Ulurkan tangan, buka tutup botol, masukkan pipet, minum. Kenapa Ustaz tak praktekkan? Nanti saya praktekkan. Alah Ustaz tuh mau minum aja pakai dalil-dalil. Usaha. Mengulurkan tangan, keinginan namanya iradat. Kekuatan namanya kudrat. Diberi Allah dua, kudrat dan iradat. Ada kudrat, tenaga, tapi kemauan tak ada. Ada kemauan, tapi tenaga tak ada. Tenaga ada, tapi tak ada kemauan. Itulah anak lajang yang tak nikah-nikah. Tenaga ada, tak ada kemauan. Lewat anak gadis, cuek. Lewat anak cantik, diam. Lewat anak lajang, baru dia melangkah. Homo, LGBT. Mudah-mudahan yang kena LGBT sehat insyaAllah. Tak ada yang mengaminkan. Mana tak ada yang kena. LGBT itu haram, tak boleh. Dilaknat. Zaman Nabi kalau ada LGBT hancur, mati langsung. Kayaknya kalau ada LGBT dengar ceramah saya, LGBT pancung. Man ra'aitumuhu, kalau kamu tengok, man ya'mala amala qaumi Lut, ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, homo, lesbi, transgender, biseksual, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung. Itu maka orang marah sama ceramah saya. Coba kalau saya ceramah sabar, anak kita bencong, sabar, yang homo sabar, pancung. Ustaz marah sama siapa? Ini kan kamera, pancung. Maka saya tak berani majalan jam 2 malam di Arengka 2. Kalau sempat bencong-bencong tuh nonton, gitu deh. Awas kapan kau tak lewat sini gitu. Udah jelas awak pakai peci, pakai koko, dilambainya juga. Astagfirullah. Kalau saya mau buka kaca, saya mau maki dia, pancung. Takut saya. Takutnya pas kita gitu mati mesin. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu Pak Ustaz, katanya LGBT itu ada yang boleh Pak Ustaz. Mana pula ada yang boleh? Ada Ustaz yang bilang boleh. Apa? Lelaki hebat bangun tengah malam. Oh, itu rupanya. Itu LGBT. Ada lagi LGBT yang boleh Pak Ustaz. Apa itu? Laki gemuk, bini tipis. Yang kebetulan sama aja yang tersinggung. Ini jamaah ini kadang sensitif betul. Cerita kita itu laki gemuk, bini tipis. Aku tuh katanya. Yang tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya. 2 hari sesudah itu mati. Bukan saya hebat, enggak. Allah Ta'ala punya kuasa. Oleh sebab itu maka rezeki ini mesti dicari. Melahirkan anak namanya Maryam. Siapa namanya? Maryam. Mereka tak bisa bilang M, maka dibilangnya Maria. Maria. Kalau kita enggak, Maryam. Apa pula payah bilang Maryam? Siapa namanya? Maria. Tutup M. Maryam. Yang ikut-ikutan. Ini nama anak siapa? Maria. Maryam. Itu kasih bercakapnya Maria.
Maryam. Itu yang ada dalam Quran. Maryam tadi melahirkan anak, nama anaknya Isa. Itu yang betul, Isa. Bahasa Ibraninya Iswa, bahasa Arabnya Isa. Dibawa ke Yunani. Orang Yunani semua ujung namanya Us, Matius, Markus, Pilatus. Maka Isa jadi Isus. Itu asal muasalnya. Maka yang betul itu dalam Quran Isa. Orang Yunani merubah jadi Isus, Pilatus, Markus. Saya nih kalau di Yunani Somadus. Namanya Maryam, punya anak laki-laki namanya Isa. Maryam ini punya ayah namanya Imron. Keluarga ini disebut Ali. Itulah dia surat yang ke Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa tak ada yang bisa jawab? Ini mu'alaf baru masuk Islam. Ali Imran, keluarga Imran. Laki-laki namanya Imran, punya bini namanya Hannah. Nikah Imran sama Hannah, punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Keluarga ini disebut Ali. Oh, udah lama kami tahu itu Pak Ustaz. Iyalah, ini ulang kajian. Maryam punya anak, lakinya tak ada. Datang Yahudi menuduh Maryam sudah berselingkuh, berzina dengan si Joseph tukang kayu. Maka orang Yahudi sampai sekarang tak percaya Yesus. Yahudi kata dia Yesus itu anak zina. Nasrani kata dia Yesus itu anak Allah yang tunggal Bapa di sorga. Yang satu menaikkan setinggi-tingginya anak Tuhan, yang satu menjatuhkan serendah-rendahnya anak zina. Nabi Muhammad pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Pertengahan. Dia bukan anak zina. Yang mensucikan Nabi Isa dari anak zina adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad pengacara, pembela. Dia bukan anak zina. Dia bukan anak hasil selingkuh. Dia adalah anak manusia, tapi mukjizat diberikan Allah. Dia bisa lahir tanpa ada bapa. Dia bukan anak Tuhan, dia bukan anak zina, tapi dia adalah nabi. Maka disebutkan dalam Quran 2 surat khusus untuk Isa. Satu surat nama datuknya namanya surat Ali Imran. Satu atas nama emaknya namanya surat Maryam. Ajar anak kita baca surat Ali Imran, ajar anak kita baca surat Maryam. Jangan asik Yasin ke Yasin. Baca Yasin tak salah, seumur hidup baca Yasin masalah. Surat yang lain banyak. Bapak Ibu, pengajian kita sore ini surat Maryam. Kenapa lah ibu utus dari dulu pengajiannya surat Maryam? Rupanya nama dia Ibu Ajah Maryam. Sama macam Ustaz Somad. Kalau dia jadi imam, baca, dengarlah ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Datang Pak Nasrullah gitu juga. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi Pak Ustaz Tawab tidak ayat itu yang dipilih. Dibacanya ayat-ayat yang lain. Kenapa? Dia qori, hafal dia Quran. Asal dipejamkannya matanya, nampaknya Quran itu mengalir. Kita pejamkan, nampak lontong sayur. Total sementara. Ini masih sementara nih. Artinya masih berputar sekali lagi. Total sementara rezeki subuh ini infak sebanyak 19 juta. Oh gitulah, baru setengah jam. Ini kok dilanjutkan sejam 40 aja. Nah, rezeki tadi mesti dicari. Kenapa Ustaz tiba-tiba cerita Maryam? Maryam melahirkan anak, bersandar di batang pokok kurma, disusukannya anak tadi. Tak ada datang orang membawakan susu kaleng Indomil. Tak ada orang datang membawakan kue. Kenapa? Karena dia dianggap perempuan jahat, bersandar di batang kurma. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ghuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati
goncangkan bangkang pangkal batang pokok kurma dengan pundak engkau. Kira-kira perempuan yang baru melahirkan anak itu ada tak tenaganya? Nanti kalau saya ceritakan bapak tak percaya. Macam pernah aja Ustaz itu melahirkan. Tanya ibu-ibu, istri-istri yang melahirkan anak, tak ada tenaganya. Bersandar dia sebatang pokok kurma, disuruh Allah goncangkan. Kenapa Allah suruh perempuan yang baru melahirkan anak menggoncang kurma? Allah mau ngasih tahu tentang ikhtiar. Walaupun kau perempuan, walaupun kau baru melahirkan anak, walaupun tenagamu tak ada, goncangkan batang kurma. Makanya nanti ibu, bapak, ibu kalau baru melahirkan anak, tak ada bapak tu makanan, carilah batang sawit. Kenapa Ustaz bilang sawit? Kurma tak ada. Kurma tak ada di sini. Tapi kemarin saya baru panen kurma di halaman Masjid An-Nur. 20 batang sekitar An-Nur, tak ada yang berbuah. Datanglah pakar kurma dari Thailand, namanya Mr. Kolak. Mr. Kolak, tapi bukan kolak pisang yang ada. Ditelitinya lah, ditengoknya. Oh, ternyata kurma-kurma di An-Nur ini tak berbuah karena jantan semua. Itu makanya jangan kalian nikah sama jantan. Harus ada perempuan. Jadi rupanya kurma ini tidak perlu jantan. Yang penting betina. Carilah bibit kurma betina. Jantannya cukup satu aja. Paham lah bapak. Akhirnya setelah ditanam bibit kurma yang betina, itulah kami dengan Pak Gubernur yang baru, Pak Samsuar. Berikut ini panen perdana, pemotongan tandan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Saya pun majulah pakai gunting motor. Bisa saya angkat foto. Sorenya datang kawan saya ngirim gambar. So tandan besar. Awak 3 batu. Habis itu saya delete, malu saya. Maryam disuruh Allah menyandar ke batang kurma supaya jatuh buah kurma di atas. Kurma sama sawit itu adik-beradik, sepupu 20. Coba nanti bapak 3 orang, 5 orang pergi ke batang sawit, coba goncang. Kira-kira ada tak berondol itu jatuh? Perempuan lemah baru melahirkan anak disuruh menggoncang batang kurma, tak masuk akal. Allah mau mengajarkan selemah apapun kau perempuan, kau tetap berusaha ikhtiar. Yang menurunkan rezeki bukan pundakmu, yang menurunkan rezeki bukan tenagamu, yang menurunkan rezeki siapa? Allah. Salah satu al-asmaul husna Ar-Razzaq. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Wahai yang memberikan rezeki, wahai yang memberikan rezeki, bukakan pintu rezeki kami ya Allah. Amin. Itu contoh. Ada lagi perempuan? Ada. Namanya siapa? Hajar. Namanya Hajar. Sampai di tempat itu tak ada air. Tengok ke sana tak ada air, tengok kemari tak ada air. Apakah dia diam, menangis, meratap? Ya Allah, aku bini Nabi. Hajar itu bini Nabi. Nama suaminya Ibrahim. Makanya bapak ibu yang kasih nama anak Ibrahim. Ini kasih nama anak, siapa nama anak? Bram. Ibrahim punya istri namanya Hajar. Hajar tak ada air, lari ke bukit Sofa, tak ada air. Naik ke bukit Marwah, tak ada air. Sofa Marwah bukan dekat, 500 meter, 500 meter, 500 meter, 500 meter, 500 meter, 500 meter, 500 meter. Berapa itu? 3,5 kilo. Makanya hitung baik-baik. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Makanya orang yang pergi haji kalau tak paham cerita ini, balik dari haji, Pak Haji, gimana di Makkah kemarin? Entah, pusing-pusing, lari-lari, potong rambut. Pusing-pusing, lari-lari, potong rambut. Dia tak paham. Kenapa lari? Allah sedang mengajarkan usaha. Sampai di bukit Sofa tak ada air, sampai di bukit Marwah tak ada air. Rupanya air mengalir bukan dari tumit tapak kaki,
engkau wahai Hajar. Dari tumit siapa air itu mengalir? Tumit Ismail. Kebetulan yang baru balik haji ini Pak Ismail pula. Walaupun tumitnya tak mengalirkan air. Belum pandai dia berjalan, anak dalam bedung, kakinya saja menggeser pasir itu sedikit, memancar air. Allah ingin memberikan kita iktibar, pelajaran. Bukan kaki engkau yang kuat itu yang mengeluarkan air, bukan kaki engkau yang menginjak itu mengeluarkan air, tapi kaki yang belum pandai berjalan itu atas kuasa Allah. Tapi terlebih dulu ada usaha. Usaha itu bahasa Arabnya sa'i. Maka lari dari Bukit Safa ke Marwah itu disebut dengan sa'i. Bapak sudah sa'i? Sudah. Sa'i itu apa Pak? Lari-lari kecil. Sa'i itu usaha. Allah mau menunjukkan kita usaha. Dua-duanya perempuan. Hajar perempuan, Maryam perempuan. Kenapa tentang usaha ini disebutkan perempuan? Supaya yang laki-laki malu kalau tidak berusaha. Katanya kau perkasa, katanya tenaga kau kuat. Mana usahamu? Duduk saja di tepi jalan. Kenapa kau duduk aja di tepi jalan? Saya polisi Pak Ustaz. Pak polisi pakai baju intel. Saya bawa mobil. Saya tengok di belakang, ikuti saya. Saya pelan, dia pelan. Saya laju, dia laju. Saya belok ke halaman masjid, saya putar. Saya buka kaca. Siapa? Intel Pak. Rupanya mereka mengawasi saya. Mana tahu ada orang gila mau membunuh Ustaz. Itu Pak polisi. Mudah-mudahan polisi yang baik-baik dipanjangkan Allah umurnya. Yang tak baik tahu sendirilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun rezeki. Dapat tentara yang baik, rezeki. Dapat polisi yang baik, rezeki. Yang baik itu apa maksudnya? Baik dipakainya jabatan kekuasaan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang muda-muda berusaha. Kau kenapa belum berusaha? Nunggu tes Pak Ustaz. Tes apa? Tes PNS. PNS baik, tapi menunggu PNS baru kerja. Tanah luas, kenapa tak kau tanam? Tanam. Orang Riau tak bercocok tanam. Turun kita dari atas pesawat mau landing. Landing. Ladies and gentlemen, landing. Itu aja yang bisa kita tangkap. Berarti tak lama lagi landing. Begitu ditengok jendela, Masya Allah. Apa yang ditengok jendela? Gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, mom hijau. Riau ini ditengok dari atas, hijau, sawit. Pas ditanya, punya siapa? Punya orang. Sejauh mata memandang sawit, rupanya bukan punya kita. Maka tanah ini mesti ditanam. Tanam sawit, tanam gotah. Tak tahu gotah, karet. Tak tahu karet, parah betul tak tahu karet. Bercocok tanam. Midza waqa'an ala ahadikumul qiyamah. Kalau kau sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Nanti kalau nampak Ustaz Ikhwan pakai topi, pakai baju kaos, pakai sepatu bot, naik motor, dia bukan mau ceramah itu. Dia mau ke kebun, ada kebunnya di sana. Bercocok tanam, beli tanah agak berapa, bertanam, ternak ikan. Sampai kita di kolam ikan tengok, tak ada geriaknya, tak ada tangkap ikan. Ada ikannya nih Pak? Ada Pak Ustaz. Kenapa tak ada? 2 ekor cuma. Kenapa 2 ekor? Memang 2 ekor Pak Ustaz, tapi sebesar ikan paus. Mantap. Inilah yang akan kasbur rajul biyadi, mencari rezeki dengan tangannya, bercocok tanam. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh, ngomong aja, ngomong suruh bertanam. Jangan-jangan tanaman dia tak ada? Ada, sebatang 2 batang ada. Tapi tak mungkin pula saya foto semua, update status, semua ditunjukkan sama orang. Tidak, kita harus bercocok tanam, mencari rezeki. Yang punya tanah, tanam. Yang punya ruko, buka, dagang, bisnis, jualan. Inilah, saya mau mati aja. Bukan begitu. Islam ini harus kuat ekonominya, harus mapan duitnya, harus banyak.
Ini yang membangun masjid ini bukan banyak ini. Ini bukan iuran orang ramai. Yang bangun masjid ini satu orang. Jadi kalau tak selesai maklum, satu orang. Sisanya ke atas diserahkannya pada umat Islam. Umat Islam, aku bangun yang bawah ini aja, kamar mandi sama parkir sama depan, aku serahkan sama kalian. Rupanya sendiri selesai, ramai-ramai, tak siap-siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka rezeki yang sudah dapat tadi, kalau sudah dituliskan Allah untuk kita, tidak akan diambil orang lain. Jangan takut tentang rezeki. Makanya apa kata orang Melayu? Rezeki musang tak lari ke harimau. Musang kecil, harimau besar. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, sudah lama musang itu mati. Tapi yang termasyhur, yang terkenal siapa? Musang. Ayam berbulu. Pernah tak ayam berbulu harimau? Enggak. Musang yang dipakai. Artinya apa? Rezeki yang kecil takkan diambil oleh orang yang besar. Telur ikan. Yang pernah makan telur ikan tahu. Satu telur ikan itu isinya 200.000 ikan. Kalau tak percaya, pergi nanti ke rumah makan, hitung sendiri. Telur ikan gulai di Putih Buana, di Minang Maimbau, dimakan sederhana, nampak di situ 200.000 telur ikan. Menetas ikan itu, keluarlah ikan yang mahal di laut. Bagan Syafiapi Rokan Hilir, ikan paling mahal, ikan senangin. Ikan senangin ini kalau kita dikasih orang, Ustaz, ini untuk Ustaz, pas kita makan, ada kawan sebelah ngambil, menetes air mata kita. Ikan mahal, tak sanggup kita belinya, mahal. Tapi rupanya salah satu telur ikan senangin tadi tertulis di situ, ini punya Abdul Somad. Yang punya saya tak akan diambil orang. Tiba-tiba datang pukat harimau dari Vietnam menangkap. Yang lain tertangkap, ikan saya lolos. Lepas, ada nama saya tertulis di situ, Abdul Somad. Dipancing orang. Pas dipancing mau digulainya, sampai ke rumah, kita gulai ya. Kata lakinya, jangan kita gulai. Anak kita mau ujian, kita jual aja. Tak jadi dipotong mereka, tak jadi digulai santannya, dijual ikan itu sampai ke pasar bawah. Ikan senangin pasar bawah. Keluarga saya tidak membeli ikan itu. Siapa yang membelinya? Istri wali kota. Ikan pasar bawah, ibu wali kota belanja, orang-orang kaya itu belanja. Ikan yang mana? Ini. Dibelinya sampai ke rumah. Apa hubungan Ustaz Somad? Malam itu diundang Ustaz Somad ceramah di rumah wali kota. Pas saya datang, maklumlah di rumah-rumah orang kaya wali kota itu kita tidak bergerak, meja itu berputar. Pas ikan senangin itu di depan wali kota. Begini kata mulut ikan senangin itu mulut Pak Wali Kota. Tapi biasanya Ustadz, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Dirjen, siapa yang duluan dipersilakan makan? Apa kata mereka? Silakan Ustadz. Langsung saya putar. Tengok. Kalau sudah rezeki tak akan kemana. Tapi jangan cerita ini membuat besok tak bekerja. Besok kau tak kerja. Kata Ustaz Somad, kalau udah rezeki kita ada saja jalannya. Ada usaha. Makanya langkahkan kaki dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula. Dunia kau cari tak akan dapat. Apa kata Ustaz Hasan Haikal? Ustaz Hasan Haikal, tahu Ustaz Hasan Haikal? Bagaimana cerita dia taubat? Kata gurunya, kalau kau beli tali, kau tak dapat kambing. Tapi kalau kau beli kambing, pasti dapat tali. Tali itu dunia, kambing itu akhirat. Akhirat kau kejar, dunia bersimpuh di bawah tapak kaki. Berapa banyak orang membuat balehu, tak jadi-jadi. Digantungkan, disangkutkan, dipakukan balehu, tak jadi. Saya tak ada buat balehu. Sekali pun tu nak pernah saya buat balehu. Bolak balik mereka minta saya jadi wakil presiden, tak mau. Cerita itu sengaja dibuat Allah Ta'ala untuk menunjukkan dunia kau cari, akhirat tak akan singgah. Tapi kalau akhirat kau kejar, dunia bersimpuh di bawah tapak kaki. Sombong kali Ustaz ni. Enggak.
Ini cuma ngasih tahu sama yang sombong-sombong itu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lama juga udah ceramah, tak habis-habis 1 jam. Mana kertas-kertas pertanyaan tadi? Nah, lalu kemudian setelah rezeki tadi dibagi oleh Allah, jangan kita menyangka mindset, pakaikan otak, pakaikan setting otak. Itu rezeki mesti dibagi pada yang lain. Jangan bakhil, jangan pelit, jangan kikir. Kalau kita menolong anak yatim, jangan kita sangka, "Hai anak yatim, aku menolong kau." Bukan. Kita sedang menolong diri kita di hadapan Allah. Bapak yang memasukkan duit ke kotak tadi, itu bukan sedang menolong masjid, bukan menolong fakir miskin, bukan menolong, tapi menolong diri kita di hadapan Allah. Nanti di akhirat yang dapat naungan. Ini kita nyaman ceramah, nyaman pengajian. Yang di luar nyaman, ada naungannya, walaupun lantainya plastik di bawah. Yang di dalam ini nyaman, ada naungannya, ada atapnya. Di akhirat nanti apa atap kita? Di akhirat nanti kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, setiap orang di bawah sedekah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang bersedekah, nanti tempat bernaung dia sedekah. Yang sakit-sakit Pak Ustadz macam mana? Yang sakit-sakit macam mana? Da'u mardakum bis sedekah. Bersedekahlah. Hadisnya sahih. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan banyak-banyak bersedekah. Jadi tadi yang masih sedikit sedekahnya tambah lagi. Saya udah bolak-balik sedekah, kenapa tak sehat juga Pak Ustaz? Berapa kau sedekah? 2.000 perak. Sedang puskesmas periksa kesehatan aja 25.000. Sehat 25.000. Ini sakit pula 2.000. Kita masuk akal. Ustaz kok tahu 25.000? Dulu saya yang waktu ngurus mau CPNS. Ingat betul saya, duit keluar 25.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan perlindungan, kemudahan dalam jalan dakwah Ustaz. Amin. Saya seorang guru ngaji. Setiap kali saya mengajar, ada sebagian murid saya yang nakal, suka lari-lari, ribut-ribut. Setelah 1-3 kali saya ingatkan tak mau. Akhirnya saya sentil telinganya agar bisa menuruti kata saya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Bapak lah guru mengaji yang paling baik di dunia. Kalau aku tuh sipak kan itu. Saya menjelaskan di lokal, dia tidur. Saya suruh dia bangun, bangun, tidur juga lagi. 3 kali saya kasih tahu tak mempan, saya ajak keluar. Sini kok, ini keluar. Di dalam tadi dosen, ini bukan dosen. Apa mau kau? Apa mau ente? Apa kata dia? Pak Ustaz, saya kuliah ini biaya sendiri. Jadi kenapa mengantuk? Malam saya jadi security di mall. Saya tak tidur Ustaz. Hancur hati saya. Saya tepuk bahunya, masuk lagi. Masuk. Jangan kau tidur lagi. Rupanya ada mahasiswa ini, dia bukan melawan. Malam dia kerja security di mall, tak tidur untuk cari duit biaya kuliah. Makanya jangan asal marah-marah aja. Tapi anak ini lari-lari tak mungkin security. Makanya ibu-ibu, anak-anak itu di rumah dikasih tahu. Nah, itu ustadz nak, cium tangannya, jangan kau melawan. Dikasih tahu anak itu, ditunjuk ajar. Makanya Riau ini terkenal dengan tunjuk ajar Melayu, tangan menunjuk mulut. Kami dulu dikasih tahu sama mak kami. Sampai sekarang saya kalau duduk di atas nih masih ada rasa sungkan, tak enak hati. Karena dulu waktu kecil-kecil datang tamu ke rumah, tamu duduk di bawah, duduk saya di atas. Mak tuh udah bolak-balik kasih tahu. Kita tak juga turun. Begitu turun, maka anak tuh dikasih tahu. Ini anak lari-lari, pandai ya, dah lari sekarang ya. Itu maka anak tuh jadi hantu. Kasih tahu lah. Ustadz, diantarkan saya ke surau. Ustadz, ini anakku namanya Abdul Somad. Ini minyak lampu sama beras 1 kaleng. Ini alif-alif. Ini rotan. Dipukul, rotan itu dibelah 4. 4 diserahkan. Ini anakku Abdul Somad. Ini beras 1 kaleng sama minyak lampu. Dulu tak dikasih duit. Ini alif-alif.
Alif di atas alif, bawah i alif depan u, a, i, u. Yang senyum udah tua. Anak sekarang tak ada pakai itu lagi. A, bataba, batata, batasa, basaba. Ini rotan. Rotan itu ujungnya dibuat tajam untuk menunjuk, dibelah 4. Nanti kalau anakku ni jahat, nakal Abdul Somad ni, pukul dia pakai rotan. Telinga saya mendengar, masih ingat saya lagi. Tempat tu saya ingat. Begitu balik emak saya, ribut yang lain-lain. Yang lain ni ribut. Saya dari kecil memang baik. Datang guru tu dipukulkannya rotan, lopak, lopak, kena ke belakang. Tengok, berbunyi langsung kan? Lopak, berbunyi ke belakang. Sakit Pak Ustaz? Sikit lagi terkencing. Rasa-rasa keran tu dah mau jebol lagi. Sekarang kalau saya ceramah di mana-mana, kemarin malam saya ceramah di Pontianak dengan Sultan Mahmud bin Abu Bakar Al-Gadri. Malam tadi di Sijunjuang. Baru sampai tadi jam 3 subuh. 4, 5, baru 2 jam tidur. Jadi kalau suara ini tinggi, ini campur emosi sedikit. Setiap saya ceramah, mengalir pahala saya ke guru mengaji saya yang menunjukkan saya alif tegak macam tiang, alif terlentang, ba di bawah macam sampan. Kalau titiknya 2 di atas namanya ta, kalau ada 3 namanya sa, kalau 1 namanya nun. Guru mengaji yang paling mulia. Muliakan guru mengaji. Guru fisika diangkat PNS, guru kimia dikasih Honda, honor daerah. Tapi guru mengaji dikasih 300.000 sebulan. Itu pun gajian 3 bulan sekali disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Muliakan guru mengaji. Muliakan guru mengaji. Antarkan anak ke guru mengaji. Kasih dia duit, senangkan hatinya. Belikan baju koko, kasih kain sarung, belikan peci. Muliakan dia. Khairukum, di antara kalian yang paling mulia ini siapa? Bukan yang LCMA. Siapa yang paling mulia? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang memuliakan guru mengaji. Nanti tanggal 17 April 2019 pilih calon anggota legislatif yang mau memperjuangkan guru mengaji. Allahu Akbar. Cemana cara DPR memperjuangkan guru mengaji? Buatkan perda. Seluruh guru mengaji akan diberi insentif dari APBD. Mau tak mau bupati gubernur akan mengeluarkan duit itu. Nanti kalau datang jurkam-jurkam, caleg-caleg kemari mau kampanye, datang dia bawa karpet. Pilih saya ya. Ini karpet untuk DP. Nanti kalau saya menang saya tambah. Kalau saya kalah saya jemput balik. Pak, kami tak perlu karpet. Karpet kan sudah mantap, sudah mahal. Kalau saya kasih semen tak perlu. Lalu kalian mau apa? Buatkan perda. Kalau kau duduk nanti di parlemen, perda, keluarkan insentif untuk guru mengaji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah yang dimaksud dengan seorang hamba yang punya kelembutan hati? Tolong sebutkan contohnya Pak Ustaz. Kalau ada tetangga tak sholat ke masjid, yang salah itu dia apa kita? Dialah, dia tak ke masjid. Yang salah itu kita. Kenapa tak kita ajak dia ke masjid? Kalau ada tetangga tak pakai jilbab, yang salah itu dia apa kita? Kita. Kenapa tak kita ajak dia pakai jilbab? Tapi ngajaknya bukan pakai parang pandang, pakai. Kalau aku pancung kepala pakai. Memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Saudaraku, pakailah jilbab. Kalau tak kau pakai nanti kau masuk neraka jahanam. Oh, ke kawanku, tetanggaku, solatlah. Kalau kau tak solat, nanti ku campakkan jenazah kau ke Sungai Siak. Merangkul, bukan memukul. Mengajak, bukan mengejek. Begitu Allah menyuruh kita. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah, bukan ke jalan partai, bukan ke jalan ormas, bukan ke jalan mazhab, ke jalan Allah. Bagaimana seorang hamba mimpi bertemu Nabi? Bagaimanakah rupanya? Makanya belajar kitab tentang diri Nabi. Nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Ada pengajiannya di Pekanbaru, ikutlah. Ikutlah pengajian.
pengajian kita Syama'il Muhammadiyah. Ikutlah pengajian. Ustaz Somad, tadi malam saya mimpi jumpa Nabi. Gimana bentuknya? Rambutnya putih, jenggotnya putih semua. Itu drunken master. Karena Nabi itu rambut dan jenggotnya yang beruban 20 saja. Begitu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Rambut dan ubannya yang putih cuma 20. Rambutnya tidak lurus, tidak pula bergelombang, tapi ikal. Kulitnya putih, bercahaya. Maka kalau ada orang melihat Nabi putih semua, jahil, goblok, habis nonton film kungfu. Orang berilmu. Dan cerita jumpa Nabi bukan untuk diceritakan di warung kopi. Oh, aku tadi malam jumpa Nabi. Oh, bukan Nabi yang kau tengok itu. Nabi rong sama Nabi ngal. Tak paham kami Pak Ustaz. Apa boleh zakat dikasih 2 kali dengan orang yang sama? Berarti ada sesuatu ini. Makin banyak manfaatnya, makin banyak pahalanya. Kau kasih sama orang yang sama, dia kan sudah. Cerita sah tak sah, sah. Tapi tempat kita ini banyak orang susah, maka lebih banyak pemerataan lebih baik. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau cerita efisien tak efisien, ini sudah kemarin. Kasih lagi kemarin. Jangan bayar zakat sendiri. Serahkan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Kantornya yang provinsi di depan Telkom Sudirman. Yang kota di Komplek Masjid Ar-Rahman. Ini yang nyampaikan ini bukan Ustaz Somad, Duta Basnas Nasional. Saya sudah dilantik menjadi Duta Basnas Nasional dan mendapat penghargaan kemarin, tapi tak dapat saya. Dapat tapi tak dapat. Kawan ngirim video, Ustaz selamat ya. Tak ada saya dikasih tahu, saya bilang. Apa yang dikasih dapat? Badan Amil Zakat Nasional. Karena setiap ceramah tanpa disuruh mereka bayarlah zakat, bayarlah zakat. Rupanya mereka dengar. Ah, dikasih dia penghargaan. Penghargaan itu artinya kertas saja, duit tak ada. Apa itu Hizbut Tahrir? Nuduh saya Hizbut Tahrir. Saya ini tak punya tim. Saya ini tidak punya manajer, tidak punya sekretaris. Kalau ada orang langsung ke HP, saya tulis sendiri, saya telepon sendiri, kontak langsung ke saya. Kalau diundang tidak pernah minta tiket harus Garuda, harus pesawat bisnis, harus hotel bintang 5, harus, tak pernah. Terserahlah. Dijemput pakai mobil sayur pun pernah. Tak pernah macam-macam. Karena ini bukan artis. Jadi kalau ada fitnah, Abdul Somad sudah mengirim tim survei ke sana. Tentara-tentara Somad sudah datang pakai topi Hizbut Tahrir. Pret. Itu yang datang ke sana itu orang jamaah, relawan, pakai duit dia sendiri, pakai ongkos sendiri, tiket sendiri, pergi dia ke sana untuk menengok. Dipakainya topi, topinya tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disuruh Hizbut Tahrir, ditakdirkan Allah semalam 1 Muharram, tentara TNI. Bapak dapat bapak kirimannya. Tentara membawa bendera lain. Tak ada satu pun berani bubarkan. Bubarkanlah tentara. Memang jago kan, bubarkanlah tentara. Emosi Pak Ustaz? Enggak, lapar aja sedikit. Hizbut Tahrir, Hizbu artinya partai, Tahrir pembebasan. Didirikan oleh seorang bernama Taqiyuddin Nabhani, ulama dari Palestina, sekolah di Mesir, Kairo. Dibuatnya lah Hizbut Tahrir. Dia tidak mau pakai demokrasi. Demokrasi satu suara, satu coblos. Dia mau pemilihan itu pakai ahlul halli wal aqdi. Lalu kemudian dipimpin oleh khalifah. Jadi masalah setuju tak setuju itu hak kita. Kalau kamu setuju ikut, kalau tak setuju tak ikut. Tapi mengejek, mengecam, mencela, jangan lupa kita hidup menghormati pendapat orang lain. Kita negara kesatuan Republik Indonesia sudah bersepakat, founding father pendiri bangsa menggunakan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa.
Maka semua yang bertuhan harus dilindungi. Yang berhantu aja dilindungi, apalagi bertuhan. Mana berhantu dilindungi? Yang punya tuyul, babi ngepet, itu tetap dilindungi oleh negara. Tak boleh main hukum saja. Lapor. Saya diejek-ejek orang kemarin. Dibuatnya gambar saya diejek-ejeknya di internet. Lapor. Ustaz Somad sudah maafkan. Sebagai hamba Allah saya memaafkan. Tapi sebagai masyarakat Indonesia yang taat hukum, serahkan ke polisi. Di BAP saya. Tanya. Insya Allah Pak Ustaz, gol ini. Berapa lama? 4 tahun. Rasakan. Mampus. Ejek juga lagi. Saya mau ngejek, ejek. Kamu ngejek. Kenapa Ustaz tunjuk jamaah kamera? Mesti nih. Ejek 4 tahun aku masukkan. Ejek lah 4 tahun. Macam-macam dia. Jadi kenapa ceramah Ustaz ada sama Hizbut Tahrir? Hizbut Tahrir membuat pertemuan besar-besaran di Masjid An-Nur. Orang NU diundang, orang Muhammadiyah diundang, orang Perti diundang, Al-Wasliyah diundang, Dai diundang. Salah satu yang diundang itu saya. Begitu cerita kronologisnya. Bukan saya sendirian. Ramai waktu itu. Orang NU ada, orang Muhammadiyah ada, orang Perti ada, orang Al-Wasliyah ada. Ramai. Cuman yang videonya viral saya. Itu pula nasib nih. Udah. Asal berbunyi itu artinya udahlah itu Ustaz, jangan lama-lama. Bagaimana cara untuk bisa bangun sholat subuh cepat? Pakai mercon. Ibu, kalau ada laki tak bangun, nah bang, sembahyang ya bang, 5 menit tak juga bang. Balik dari sini yang belum nikah, balik dari sini pergi ke Sudirman, ada toko jam di situ. Beli jam yang bisa menyimpan. Bangun subuh. Pesanlah sama orang di rumah itu, nanti bangunkan aku subuh ya. Tapi biasa kalau niat, saya buktikan sendiri, kalau niat kita kuat, terbangun kita bangun. Tapi betul, jangan macam mak-mak nenek-nenek zaman dulu, dipukul pula bantal. Hai bantal, jagakan aku. Itu tak betul. Niat sama Allah Ta'ala, aku niat. Cuman kadang orang kita ini setelah dia bangun duduk, dia tidur lagi. Makanya jam waker itu buat jauh, agak-agak di situ jam itu sini kita. Maka ketika dia berbunyi kring, kita bangun. Karena kalau diletakkan sini kupak. Oleh sebab itu bangun malam. Rumah yang ada tahajudnya, rumah itu bercahaya. Malaikat menengok dari atas langit, mau membawakan rahmat, ditengoknya mana rumah yang bercahaya. Nampaknya ada rumah bercahaya, turun dia membawakan rahmat. Ada rumah bercahaya. Suatu malam tiba-tiba cahayanya tak ada. Kata malaikat, kenapa rumah itu tak bercahaya? Biasanya bercahaya. Turun malaikat, rupanya orang itu sakit, rupanya orang itu susah. Tapi ada juga yang ketika tak bercahaya turun teng. Oleh sebab itu jangan malam itu diisi tidur 8 rakaat, 3 rakaat witir, 11 rakaat. Tak juga sanggup 2 rakaat. Usolli sunnata tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Yasin. Allahu Akbar. Itulah paling pendek. Ada yang paling pendek lagi Pak Ustaz. Nun. Janganlah. Satu ayat lebih baik satu surat yang pendek daripada satu ayat yang panjang. Satu surat tapi habis lebih baik. Begitu kata Imam Nawawi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lebih baik daripada satu ayat yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bermimpi isi bumi ini hancur. Apa artinya Pak Ustaz? Kiamat. Kiamat. Kenapa saya mimpi kiamat? Supaya engkau sadar bahwa dunia ini tak ada apa-apanya. Semua ini akan tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, dompet besar tinggal, bini besar tinggal. Yang kau bawa mati menghadap Allah nanti, illalladzina amanu wa amilus shalihat.
Rumah kau bangun 200 sak semen, tinggal. Tapi 1 sak semen untuk kamar mandi, WC, 1 kotak keramik, itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Tapi jangan mentang-mentang saya bilang 1 sak, betul-betul 1 sak. Tambahlah sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah kaji kita subuh ini. Buah dari pengajian berubah pada amal. Orang yang suka ngaji, amalnya tak berubah, dia kena istidraj, dimain-mainkan malaikat. Alhamdulillah Ustaz, suami saya itu dulu orangnya pelit. Setelah mendengar pengajian Ustaz sekarang baik. Dulu kalau sedekah 2.000, sekarang 2.500. Mudah-mudahan berubah kita insyaAllah. Amin. Ala hazihin niyah. Siapapun nanti ustadznya datang. Ustadz Mawardi Muhammad Saleh datang. Dr. Mustafa Umar datang. Dr. Khairun Nas Jamal datang. Dr. Saidul Amin datang. Pengajian di Pekanbaru merata-rata tempat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah, untuk niat yang baik-baik kami bertawassul kepada engkau dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid subuh ini ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulangkan